Kembali di iNews Siang, pemirsa diduga tak mampu kendalikan kecepatan kendaraan, seorang mahasiswi tabrak 3 pengendara motor di Jakarta Timur. 2 tewas dan 1 pengendara kritis akibat insiden ini. Sementara pelaku syok dan belum bisa diperiksa polisi. ARP, mahasiswi penabrak 3 pemotor di Jakarta Timur Rabu malam, syok dan sulit berkomunikasi. Ia tengah jalani pemeriksaan di Satlantas Polres Jakarta Timur dan rencananya akan dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk jalani pemeriksaan medis. Pemeriksaan ini untuk membuktikan apakah pelaku tengah mabuk saat berkendara dan menyebabkan kecelakaan maut. Kami belum melakukan pemeriksaan ke dokter, namun kami menduga belum ada dugaan sama sekali. Namun kalau ngantuk iya, karena jam menjelang tengah malam, pengemudi lengang, kemudian mungkin kecapean atau bagaimana. Kalau ataupun mabuk atau tidak, kami belum bisa memberikan keterangan. Kami akan menunggu tes nanti di Rumah Sakit Polri. Sebelumnya Rabu malam, 2 pemotor tewas dan 1 lainnya kritis akibat ditabrak pengemudi mobil yang baru keluar dari akses tol Wiyoto Wiono, Jatinegara, Jakarta Timur. Diduga pengendara tidak mampu mengendalikan kecepatan laju kendaraannya sehingga memicu tabrakan maut. Mahasiswi pengemudi mobil lantas diamankan di kantor RW di dekat lokasi untuk menghindari amuk massa. Sementara 2 korban tewas dibawa ke Rumah Sakit Polri dan 1 korban kritis langsung dirujuk ke Rumah Sakit Premier Jatinegara. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang alumni sebuah kampus di Bekasi, Jawa Barat nekat membakar kampusnya sendiri. Pelaku kecewa karena dituduh menistakan agama. Ulah Arif Setiawan terekam kamera. Pria 26 tahun ini nekat ingin membakar kampus Pelita Bangsa di Jalan Raya Kalimalang, Cikarang Selatan, Bekasi. Belakangan diketahui pelaku merupakan alumni kampus Pelita Bangsa tahun 2018. Ia nekat membakar bekas alma maternya karena kesal dituduh menistakan agama. Karena ulahnya terekam kamera, petugas keamanan kampus langsung memburu dan menangkap Arif sehari setelah kejadian. Warga desa Jatireja, Cikarang Timur kini ditahan di Mapolres Metro Bekasi. Saat diperiksa, Arif selalu memberikan keterangan yang berbeda-beda. Upaya untuk pemeriksaan secara psikologis, karena kalau dari keterangan yang disampaikan yang berubah-ubah itu, kami sedikit menyimpulkan bahwa yang bersangkutan ini perlu dilakukan penanganan secara psikologis. Namun dari hasil pemeriksaan TKP dan pemeriksaan saksi-saksi yang ada, indikasi terhadap R ini yang melakukan pembakaran terhadap pos yang ada di Pelita Bangsa itu sudah mengarah. Pelaku menyesal membakar kampusnya sendiri. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara karena dijerat pasal pidana pembakaran dan pengerusakan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Sistem belajar online di tengah pandemi COVID-19 berdampak pada kesulitan memenuhi kuota internet dan handphone bagi masyarakat. Di Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, 3 anak harus bergantian menggunakan handphone untuk melaksanakan belajar dari rumah. Ida Suwaidi, 45 tahun, warga Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, hanya bisa pasrah dan berharap sistem belajar tatap muka atau belajar di sekolah kembali dibuka. Semenjak musim tahun ajaran baru ini, Ida Suwaidi mulai dipusingkan dengan kebutuhan pendidikan anak-anaknya yang harus belajar dengan sistem online. Ditambah 3 orang anaknya kini duduk di bangku sekolah dasar, SMP, dan SMA. Ida Suwaidi hanya berprofesi sebagai pembantu rumah tangga dan suaminya sebagai buruh serabutan ini sangat keberatan dengan belajar online, di mana dirinya membutuhkan 3 unit handphone dan kuota internet. Ida mengatakan saat ini hanya memiliki 1 unit handphone yang digunakan bergantian oleh ketiga anaknya. Kondisi ekonominya saat ini sangat kurang, sehingga Ida tidak bisa membeli handphone lagi. Kebijaksanaannya aja lah gitu ya, jangan kasihan yang nggak punya HP juga gitu. Sedangkan saya yang HP 1 aja juga ya pusing, apalagi yang nggak punya HP kan gitu. Ya minta kebijaksanaannya kalau itu gimana caranya gitu, pemerintah itu ya
baiknya sekolah aja gitu. Jangan sampai bulan apa ya? Kalau nggak salah ya Januari baru mulai ya. Sementara itu bagi anak ketiga Ida yaitu Muhammad Iksan mengaku kesulitan belajar secara online karena banyak cara yang tidak ia mengerti. Selain itu sering terkendala sinyal. Kadang-kadang juga nggak ada sinyal, susah. Sinyalnya kadang susah? Iya. Oh. Kadang jelek. Terus gimana deh pengennya deh? Yang masuk aja sekolah. Nggak usah online, ribet. Ibu Ida dan keluarga berharap pemerintah bisa segera mendapatkan solusi terbaik bagi anak-anak sekolah di Indonesia. Selain itu, Ibu Ida juga berharap pandemi COVID-19 segera berlalu agar perekonomian keluarganya kembali normal. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Ai Marani, iNews melaporkan. Sementara itu, seorang guru di Gunung Kidul, Yogyakarta rela mengajar siswanya dari rumah ke rumah. Pasalnya tidak semua siswa memiliki ponsel dan jaringan bagus untuk sekolah sistem online. Dan ironinya, guru tersebut hanya diberi honor sebesar Rp150.000 setiap bulan. Di saat pandemi COVID-19 ini, metode pembelajaran siswa-siswi berubah total. Pemerintah menginstruksikan murid untuk belajar secara online dari rumah. Hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran virus corona. Namun, tidak semua murid dapat melaksanakan belajar online dari rumah. Ada yang terkendala tidak memiliki handphone, dan ada juga yang terkendala sinyal. Berangkat dari kesulitan tersebut, guru honorer di Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, yaitu Pramesti Utami, rela mengajar dengan metode dari rumah ke rumah siswanya. Pramesti Utami, guru honorer kelas 1 SDN Candirejo 2, rela menempuh jarak hingga 5 km jauhnya menggunakan sepeda motor miliknya. Padahal Pramesti Utami setiap bulannya hanya digaji sebesar Rp150.000. Pramesti Utami menjadi guru honorer sejak 2010 lalu. Sebenarnya ini inisiatif dari kumpulan para GTT terkait dengan adanya virus COVID-19 ini. Berhubung siswa-siswi harus belajar di rumah, itu kita memberikan tugas itu karena di sini yang pertama susah mental, kemudian lihat ekonomi, kemudian juga keluarga, istilahnya orang tua yang sibuk bekerja itu, jadi siswa itu kadang tidak mengirimkan tugas. Jadi kita inisiatif untuk mendatangkan diri ke rumah siswa, membimbing siswa meskipun tidak bisa tiap hari. Para siswa mengaku senang dapat didatangi oleh gurunya, sebab selama ini mereka tidak bisa mengakses tugas online yang diberikan oleh pihak sekolah. Meski hanya dibayar sebesar Rp150.000 setiap bulannya, Pramesti Utami mengaku ikhlas dan akan tetap terus mengajar dari rumah ke rumah saat pandemi corona ini. Sebagai guru, Pramesti tidak tega melihat siswanya ketinggalan pelajaran, mengingat sudah lebih dari 2 bulan lamanya para siswa diliburkan akibat pandemi virus corona. Harapannya biar siswa tetap terpacu dalam belajar dan tidak ketinggalan sama pelajaran. Karena terkadang kita meskipun secara online itu bisa, ada yang bisa, tapi pendidikan karakter itu kan juga sangat diperlukan. Jadi kalau melalui online tidak bisa dilakukan pendidikan karakter. Kegiatan ini diakui membantu para orang tua siswa di rumah dalam memberikan pelajaran selain susah jaringan internet. Para orang tua mengaku tidak bisa menjalankan aplikasi online yang diberikan pihak sekolah karena kurang paham teknologi. Ya susah sinyal, pertama, kedua kan ya keganggu sama adiknya, terus HP-nya nggak bisa buat buka aplikasi belajarnya. Ya senang Pak. Bisa belajar di rumah, didampingi ibu guru. Pramesti Utami adalah salah satu guru honorer yang patut diteladani. Merebaknya virus corona serta kecilnya honor yang ada tidak membuat dirinya lupa menjalankan tugasnya sebagai guru. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Untuk mengetahui lebih lanjut kiprah guru honorer yang harus mengajar door to door atau dari rumah ke rumah di masa pandemi ini, sudah bersama kami Ibu Pramesti Utami yang terhubung lewat sambungan Skype. Selamat siang Ibu Pramesti. Ya, selamat siang. Iya, Ibu Pramesti, kalau boleh diceritakan berapa kali sih dalam seminggu Ibu harus mengajar dari rumah ke rumah?
Kadang 2 kali seminggu, kadang 3 kali seminggu. Dalam sehari itu berapa jam yang dihabiskan untuk berkeliling ke rumah siswa Anda? 2 jam. Berapa sih jumlah rumah atau siswa yang harus didatangi setiap berkeliling ini? Kadang 1 rumah, kadang 2 rumah. Itu kadang siswanya yang kumpul. Jumlah siswa ada berapa, Bu? Ada 7. Oh, ada 7. Awalnya ide untuk mengajar langsung dari rumah ke rumah ini asalnya dari mana, Ibu Pramesti? Itu dari Forum Tenaga Honorer Sekolah Negeri. Ketuanya itu memberikan ide untuk kita mendatangi siswa-siswa yang susah dikenal gitu agar pembelajaran tetap tercapai. Baik, Bu Pramesti boleh ceritakan bagaimana sih pengakuan mungkin dari orang tua dan juga anak-anak selama 4 bulan terakhir ini mungkin ya mulai menerapkan sekolah online karena pandemi? Iya, jadi pertama-tama kan waktu itu kita pandemi itu melakukan BDR. Ketika BDR itu kan ada beberapa siswa yang tidak bisa mengirimkan tugas, bahkan kalau mengirimkan tugas itu melalui seluler yang berbeda nomornya. Jadi ketika ada himbauan dari ketua forum untuk melakukan kunjungan ke siswa, saya sangat berantusias sekali dan mencoba untuk menghubungi siswa berkunjung ke rumahnya. Ternyata di sana kita disambut dengan baik untuk memberi pengajaran kepada putra-putri mereka. Apa sih yang paling menjadi kendala bagi siswa-siswa Anda dan orang tuanya juga mungkin selama masa sekolah online ini? Ya, terutama kalau di tempat saya itu salah signal, kemudian yang kedua itu pendidikan orang tua yang kurang. Jadi mereka kadang tidak mengerti akan materi atau menjawab soal-soalnya. Kalau dari Anda sendiri bagaimana nih tantangannya harus mengajar secara online dan juga dari rumah ke rumah? Apakah juga materi yang disiapkan harus lebih beragam untuk anak-anak? Iya, jadi kita juga selain mengikuti materi yang ada di buku, juga kita harus mengikuti memvariasikan materi-materi agar mudah dipahami peserta didik waktu pembelajaran di rumah. Ibu Pramesti ini menjadi guru honorer sejak tahun 2010 ya Bu ya. Dan infonya honor yang Anda dapatkan setiap bulan betul sebesar Rp150.000? Iya betul, Rp150.000 dan kebetulan tahun ajaran baru ini dapat kenaikan jadi Rp175.000. Rp175.000, kenaikannya Rp25.000 ya. Dengan kemudian gaji Rp175.000 harus berkeliling mengajar anak-anak. Apa sih yang membuat Ibu Pramesti bertahan mengabdi sebagai seorang guru honorer? Tanggung jawab. Melihat semangat anak-anak Anda juga mungkin seperti apa? Iya, kadang kalau kita datang itu mereka senang. Oh, Bu Guru datang, gitu. Jadi mereka bersemangat untuk belajar. Saya juga kan rezeki pasti ada dari arah yang lain. Di samping sebagai guru honorer, Anda ada pekerjaan lain mungkin untuk membantu penghasilan sehari-hari? Setiap jam 2 malam, dari jam 2 malam sampai 5:30 itu saya ke pasar, buruh di pasar. Oh, dan kemudian lanjut langsung biasanya mengajar di sekolah paginya? Iya. Waktu istirahatnya jam berapa, Bu Pramesti? Nanti kalau pulang dari sekolah itu istirahat sebentar. Ibu Pramesti kalau boleh disampaikan harapannya seperti apa dari Ibu sebagai seorang guru honorer? Ya, harapannya semoga pandemi COVID-19 ini segera berlalu sehingga pembelajaran akan tetap berlangsung di sekolah-sekolah sehingga kita sebagai guru dapat mengajarkan mereka baik materi maupun secara karakternya, karena yang terpenting saat ini adalah pendidikan karakter yang tidak bisa dilakukan secara online. Baik, Ibu Pramesti, terima kasih banyak sudah mau berbincang bersama kami. Tetap semangat tentunya, semoga bisa mendapatkan apresiasi dan bisa menjadi inspirasi untuk tenaga pengajar lainnya. Terima kasih. Pemirsa, 2 penyiram novel Baswedan siang ini jalani vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kami hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.